Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi turunan, persamaan garis singgung, dan nilai minimum dan maksimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Garis singgung. Sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya dapat kita dekati dengan garis lain atau garis sekat yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Garis normal. Setelah memahami garis singgung dan gradien garis singgung, belum lengkap jika Anda belum mengetahui tentang garis normal, karena pada garis singgung suatu kurva terdapat garis normal yang tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Persamaan garis lurus. Jika diketahui satu titik X1 dan Y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Jika diketahui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Perhatikan gambar grafik fungsi Y fungsi X berikut. Pada gambar garis yang melengkung ini dinamakan grafik singgung atau kurva, dan garis lurus warna biru ini adalah garis singgung kurva. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fungsi X di titik A fungsi A adalah M sama dengan fungsi inverse A. Persamaan garis singgung kurva di titik A fungsi A adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1, dan Y kurang fungsi A sama dengan fungsi inverse A X dikurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di A fungsi A yang didefinisikan garis yang melalui A fungsi A dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik A fungsi A, sehingga rumusnya kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Kita dalam contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung jika arus yang mengalir mengikuti persamaan kurva. Arus listrik I sama dengan 3V kuadrat dikurang 5V tambah 6 di titik 2 dan 4. Penyelesaian. Menentukan titik persinggungan. Nilai V di sini kita mengambil nilai 2. Dan yang ini kita akan mengambil yang 4. Menentukan gradien, rumus yang kita pakai adalah M sama dengan I inverse itu dimana I 3V kuadrat dikurang 5V tambah 6, dan kita akan menurunkan turunan fungsi. Jadi kuadrat ini dikalikan ke depan 2 kali 3 6 dan pangkat dikurangkan 1, hasilnya V saja, dan dikurang 5, hasilnya 6V. Kita ambil dari nilai sini 2, 6 kali 2 12 dikurang 5, hasilnya 7. Langkah kedua, substitusikan ke rumus persamaan. Y dikurang I sama dengan M dalam kurung X dikurang V. Di sini I adalah 4 yang ini, dan sama dengan M 7 dalam kurung X dikurang 2 V 2. Y sama dengan 7X dikurang 14
tambah 4. Dan hasilnya adalah Y 7X dikurang 18. Baik, untuk materi selanjutnya, nilai maksimum dan minimum. A. Titik ekstrim. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum, atau tempat terjadi nilai maksimum atau minimum. Nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Titik stasioner. Suatu fungsi akan mencapai optimal atau maksimum dan minimum jika gradien sama dengan 0, dalam kurung M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Fungsi inverse X sama dengan 0. Titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Titik ujung selang. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksud adalah selang tertutup. Titik singular. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Beberapa dari sifat turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada X dapat kita nyatakan sebagai berikut. Fungsi inverse X sama dengan 0, maka titik X fungsi X disebut titik stasioner atau kritis. Yang kedua, fungsi X sama dengan 0 dan fungsi inverse X besar dari 0, maka titik X fungsi X disebut titik maksimum. Yang ketiga, fungsi X sama dengan 0 dan fungsi inverse X kecil dari 0, maka titik X fungsi X disebut titik minimum. Fungsi inverse X sama dengan 0, maka titik X dan fungsi X disebut titik belok. Baik, kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum kuat arus jika diketahui persamaan muatannya adalah 4x kuadrat dikurang 16x. Dalam interval X kecil sama min 2, X kecil sama 4. Penyelesaian. Cara stasioner. Fungsi inverse X sama dengan 0. Inverse adalah turunan dari 4x kuadrat dikurang 16x. Cara mencarinya, kuadrat dikalikan ke depan, 2 dikali 4 hasilnya 8, x dikurangi kuadrat dikurangi 1 hasilnya 8x dikurang 16 sama dengan 0. 8x sama dengan 16. 16 kita pindah ruaskan ke kanan dan menjadi positif. X sama dengan 16 dibagi 8, X sama dengan 2. Nilai stasioner. Karena nilai X sudah kita dapatkan 2, jadi kita masukkan F2 sama dengan 4 dikali 2 kuadrat dikurang 16 dikali 2 sama dengan 16 dikurang 32 sama dengan min 16. Dan selanjutnya F di sini kita mengambil interval yang paling kiri atau yang paling kecil. F min 2 sama dengan 4 dikali min 2 kuadrat dikurang 16 kali min 2 sama dengan 16 ditambah 32 sama dengan 48. Langkah selanjutnya kita memakai nilai yang 4. F4 sama dengan 4 dikali 4 kuadrat dikurang 16 dikali 4 sama dengan 64 dikurang 64 sama dengan 0. Jadi nilai maksimum adalah 48 karena 48 adalah nilai yang tertinggi. Dan nilai minimum adalah 16, min 16. Min 16 adalah nilai yang terendah dari 3 nilai yang ada. Kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum kuat arus jika diketahui persamaan muatannya adalah
3x kuadrat dikurang 6x ditambah 2. Penyelesaian. Titik stasioner. Mencari titik stasioner sama seperti soal yang pertama. F inverse x sama dengan 0. Kita menurunkan 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 2. Hasilnya 6x dikurang 6 sama dengan 0. Di sini hasilnya x dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya bisa terjadi karena ini kita bagi dengan 6. Dan didapatkan hasilnya x dikurang 1 sama dengan 0. Dan kita mendapatkan dua nilai, x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Nilai stasioner tidak ada. Nilai stasioner ada apabila di sini terdapat interval atau selang-selang tertutup. Langkah selanjutnya, kita mengambil nilai x yang 1. F1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 2. Sama dengan 3 dikurang 6 ditambah 2. Sama dengan min 1. Yang kedua, mengambil nilai x sama dengan min 1. F min 1 sama dengan 3 dikali min 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 min 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 6 tambah 2 sama dengan 11. Jadi F1 sama dengan min 1. Min 1 di sini adalah nilai ekstrim minimum. Dan F min 1 sama dengan 11. Nilai ekstrim maksimum. Terima kasih.